mereka yang kembali ke Indonesia akan bergaji lebih besar, itu juga akan menciptakan kecemburuan loh. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pembicaraan mengenai beasiswa LPDP memang bukan menjadi topik yang sering gitu diobrolin di media sosial seperti CID. Ada sih beberapa akun yang memang ngebahas tentang LPDP ini gitu ya, tapi bukan akun-akun yang besar dalam tanda petik. Paling ada sesekali, dua kali yang dibahas kayak misalnya penerima LPDP itu kok kayaknya banyakan orang dalam tanda petik gitu ya. Terus setelah dibahas hilang isunya. Lalu juga berbicara soal LPDP ada wacana buat dihilangkan, nggak lama hilang dan belum lama ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu gitu ya menyatakan bahwa penerima LPDP yang mendapatkan beasiswa untuk menambah ilmunya di luar negeri itu tidak diwajibkan untuk pulang ke Indonesia lagi. Padahal kalau misalnya kita melihat apa ya kayak slogan LPDP adalah nanti mereka akan mengabdi untuk Indonesia gitu sobat TCID. Jadi ada harapan untuk diwajibkan pulang sebelum-sebelumnya, tapi di kali ini ketika statement Bapak Menteri mengatakan bahwa tidak wajib pulang kok karena memang sepertinya situasi di Indonesia tidak memungkinkan dan tidak ada lapangan pekerjaannya, itu membuat banyak orang kebuka dalam tanda petik matanya dan akhirnya ini jadi topik yang lumayan menarik. And for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Bagus Mulyadi dari University of Nottingham untuk ngebahas isu ini dan ya beliau di Nottingham gitu di UK. Anyway, halo Mas Bagus, apa kabar Mas? Kabar baik, halo Mas Syarif, terima kasih. Anyway, gimana persiapan menuju winter nih Mas Bagus di UK? Iya, nih pemanas saya full nih sekarang nih, pakai kaos kaki. Udah lumayan ya, mendekati Christmas biasanya salju udah pada mulai turun, hujan gitu ya Mas ya? Yang gak enak tuh gelapnya, Mas. Oh, oke. Gelapnya bikin vitamin D kurang, jadi depresi gitu. Oh, alright. Anyway, Mas Bagus, kita mulai masuk ke topik yang apa ya, yang bakal kita bahas gitu di kali ini. Ketika Iya. Pak Menteri gitu ya menyatakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP yang keluar negeri itu tidak diwajibkan pulang nih. What comes to your Mhm. mind gitu Mas? Ketika akhirnya statement ini keluar gitu, yang pop up pertama kali keluar tuh apa gitu yang dipikiran Mas Bagus nih? Nggak, pertama kali slogan LPDP itu sendiri yang tadi Mas Syarif bilang ya kan, Hmm. bahwa apa, mengabdi untuk negara gitu. Bayangan saya pertama kali langsung tidak diwajibkannya untuk pulang, apakah berarti tidak diwajibkan untuk mengabdi untuk negara gitu. Karena karena em, ini sebuah anekdot yang saya apa ya polemisasi gitu ya di Hmm. media populer, bahwa mengabdi itu berasal dari kata abdi, Ya. dan abdi itu dari kata Arab namanya abd gitu kan, AFD gitu ya, dan Abdul itu Ya. turunan dari kata abdi, dan etimologisnya itu adalah budak sebenarnya, slavery Hmm. atau servant, orang yang menghambakan diri, menghamba gitu tanpa meminta balasan, itu artinya mengabdi gitu loh. Ya mungkin selama prosesnya berasimilasi dengan bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi segala macam, tapi kita tidak bisa lupakan bahwa kata dasar dari abdi itu adalah juga kata dasar dari budak, seperti itu. Ya. Nah, jadi pertama kali yang sampai di kepala saya itu adalah nuansa pikiran baru tentang arti dari kata mengabdi, atau bahkan arti dari kata wajib gitu kan. Jadi sekarang dari yang saklek atau absolut menjadi relatif begitu. Dan yang kedua, saya sendiri menyambut dengan sentimen baik ya, walaupun the devils is in the details gitu ya. Ya. Dan memang saya mengharapkan bahwa statement-statement yang sepenting ini itu tidak diucapkan oleh pemerintah dalam situasi yang um, kasual gitu ya. Hmm. Eh, ini kan menyangkut, bahkan saya bisa bilang hajat hidup ya. Ada Hmm. beberapa orang yang hidupnya dipertaruhkan untuk mendapatkan beasiswa ini, mengubah hidup mereka dan bahkan masa depan mereka gitu ya. Bahwa hal-hal sekrusial ini itu lebih diartikulasikan secara lebih detail gitu. Dan saya belum melihat itu. Tapi yang positif adalah Pak Satrio adalah seorang akademisi nomor satu Hmm. dibandingkan dengan Mas Menteri yang dulu gitu ya. Ya.
Jadi Pak Satria itu mengerti tentang betapa panjangnya proses yang diperlukan investasi baik dari segi waktu maupun uang untuk mencetak akademisi-akademisi yang bertaraf internasional. Dan Pak Satria mengerti itu dan saya sinyalir mungkin itu salah satu yang uh, belum pernah didisclose oleh pemerintah kan mengapa kebijakan ini ada gitu. Tapi saya rasa itu salah satu yang mempengaruhi kebijakan yang ada gitu. Tapi the devil is in the detail. Apakah tidak diwajibkan ini diaplikasikan kepada seluruh penerima beasiswa LPDP baik dari em, S2 atau S3 Ya. atau dari kalangan dosen atau bukan atau dari kalangan keluarga tidak mampu atau seluruh jurusan. Nah, itu yang saya mau lihat lebih banyak. Yang jadi Gitu. menarik adalah follow up statement berikutnya nih Mas Bagus yang bilang bahwa karena di Indonesia lapangan pekerjaannya juga sepertinya belum mencukupi gitu. Ya, Gimana Mas Bagus lihatnya nih? ya nomor satu begini Mas ya. Lapangan pekerjaan itu adalah byproduct ya. Jadi Ya. byproduct dari modernitas sebuah bangsa. Dan mungkin ada yang bisa berargumentasi bahwa modernitas itu dinilai dari kadar industrialisasi sebuah bangsa. Hmm. Kadar industrialisasi sebuah bangsa itu bisa salah satunya dinilai dari elektrifikasi negara tersebut. Nah, sebagai gambaran karena kita harus ngomong lewat data gitu ya, Ya. bahwa Indonesia itu hanya terelektrifikasi sebesar 1000 kWh per kapita. Mhm. Kira-kira. Negara-negara maju itu sekitar 6.000 gitu loh. Oke. Ya, tentu saja dengan tidak rendahnya elektrifikasi di Indonesia tidak banyak pekerjaan yang Oke. ada gitu Nih, kan. masuk Itu kan akal. refleksi dari tidak maraknya dunia engineering atau Hmm. industrialisasi. Em, dan untuk membuat Indonesia setaraf dengan negara maju itu dikalkulasi Indonesia butuh 120 tahun. Kalau metrik negara maju itu adalah elektrifikasi sebesar Singapura atau Amerika gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau pertanyaannya apakah di Indonesia lapangan pekerjaan belum cukup? Ya belum cukup gitu. Hmm. Tapi salah satu ini kan telur sama ayam. Salah satu Ya. yang membuat lapangan pekerjaan tidak ada adalah kurangnya investasi asing untuk membentuk pabrik di sini misalnya. Ya. Dan alasan mengapa kurangnya investasi asing untuk membentuk pabrik di sini salah satunya adalah kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Jadi kan telur sama ayam jadi kan. Ya. Cina itu menghasilkan lulusan teknik Mhm. engineering per tahun lebih banyak dari seluruh engineer yang ada di Amerika. Saya ulangin ya. Oke. Setiap tahun Cina menghasilkan engineer lebih banyak dari seluruh engineer yang ada di Amerika. Ya. Jadi tidak aneh kalau negara-negara asing tuh berbondong-bondong membuat high quality engineering product seperti cell phone atau Ya. semikonduktor, walaupun sekarang masih di Taiwan, tapi sebentar lagi pasti akan di Cina. Itu karena di situ skill vokasional terutama ya, jadi Ya. engineering itu sangat-sangat abundan gitu, jadi sangat-sangat banyak. Nah itu jadi sedikit polemik mengapa Indonesia tidak memiliki banyak lapangan kerja buat para resipien beasiswa, tapi juga sekaligus alasan mengapa tidak ada lapangan kerja. Jadi kan bingung kan. Tapi Ya. landasan yang lebih filosofisnya adalah em, kalau tidak ada lapangan pekerjaan dan kemudian para resipien beasiswa ini pulang, maka kita akan banyak para resipien beasiswa yang berpendidikan tinggi dan pengangguran. Ya. Dari segi ilmu politik kita tahu bahwa yang berbahaya untuk negara, mungkin bahkan salah satu yang paling berbahaya untuk negara adalah pengangguran yang berpendidikan, Mhm. gitu. Pengangguran yang berpendidikan itu memiliki ekspektasi yang tinggi gitu, karena mereka sudah menginvestasikan waktu mereka untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Dan ada resentment, ada akan tumbuh rasa kebencian, ketidakadilan di hati mereka, dan itu akan membuat ketidakstabilitasan politik seperti itu. Jadi mungkin saya mengerti gitu bahwa ada bahaya laten bahwa kalau negara punya banyak pengangguran yang yang berpendidikan itu juga berbahaya. Jadi seperti itu mungkin kira-kira. Tapi jadi pertanyaan yang lumayan menarik adalah apakah memang lulusan-lulusan LPDP ini yang dulu ya Mas Bagus ya, yang diwajibkan Ya, pulang gitu,
butuh pekerjaan khusus gitu dalam tanda petik yang memang harus disiapkan atau negara ini siap menampung mereka gitu. Nomor satu yang dimaksud negara menampung itu siapa sebenarnya? Mm-mm. Apakah badan usaha milik negara? Oke. Jadi kita ambil nomor satu pertanyaannya iya, jawaban singkatnya iya, gitu Mm. bahwa skill yang mereka dapati di luar negeri itu belum nyambung dengan Indonesia. Tidak ada permintaan khusus. Tadi em, saya bilang tidak adanya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill yang bertaraf research and development. Jadi Ya. mereka yang misalnya pergi ke Taiwan, karena Taiwan adalah negara semikonduktor, itu pasti punya atau bahkan sebagian besar lulusannya pasti punya kepekaan terhadap isu-isu nanoteknologi gitu karena isu-isu seperti itu marak di dunia semikonduktor. Ya. Tapi semikonduktor facility di dunia itu cuman memang adanya di Taiwan Ya. gitu. Jadi foundry companies bahkan desain sekalipun bukannya foundry-nya desainnya itu pun cuman ada di beberapa negara gitu. Jadi dengan keahlian seperti itu di Indonesia mereka mau buat apa? Mhm. Gitu loh. Nah, kalau mereka mau dipekerjakan di bidang yang bukan ekspertis mereka, pasti gaji mereka tidak akan sesuai gitu. Oh. Dan itu pun juga akan membuat em, resentment sendiri gitu loh, rasa rasa kebenciannya sendiri. Saya mau segue sedikit gitu ya. Kalau tadi saya pakai konsep tentang Taiwan, mungkin Cina sekarang yang sedang marak untuk mau mengakuisisi Taiwan dan Hmm. mulai mengakuisisi dunia semikonduktor gitu ya. Masalah yang Indonesia hadapi itu bukan unik loh Mas. Itu di dunia ini banyak negara-negara yang memiliki banyak pertanyaan tentang bagaimana meraup keuntungan dari investasi mereka. Ya. Dan Indonesia itu bukan hanya negara yang mengharuskan penerima beasiswanya itu pulang. Jadi saya tidak mau mengkritisi tanpa melihat perspektif yang lebih besar gitu ya. Ya. Iran, India, bahkan Cina sekaligus itu juga punya, walaupun tidak seluruhnya, policy untuk mengharuskan beberapa penerima beasiswanya itu untuk pulang. Negara-negara seperti Taiwan itu tidak mengharuskan untuk pulang, gitu ya. Karena kepentingan mereka berbeda. Jadi Cina itu pada tahun 78, Deng Xiaoping gitu ya, Ya. pada waktu itu pemimpinnya, itu mengirimkan 3.000 pelajar ke luar negeri setiap tahun. Ya. Dan kemudian kira-kira tahun 97, jadi hampir 20 tahun Ya. setelah itu, ada sekitar ratusan ribu berarti kan, ya bahkan jutaan gitu yang berada di luar negeri. Dan kurang dari 30% yang kembali gitu. Oke. Pada tahun 1988 di artikel oleh seorang profesor di Hong Kong University, itu dikatakan bahwa ada debat yang sangat sengit di Hmm. pemerintah Cina gitu. Kenapa mereka tidak pulang? Karena Ministry of Education Cina pada waktu itu harus menjustifikasi investasi dari negara. Karena mereka kan sebenarnya eh, berhadapan dengan parlemen juga gitu kan. Ya. Ini kan masalah pengeluaran versus pemasukan, kan seperti itu. Dan pada waktu itu akhirnya um, Foreign Commission, jadi semacam kayak entitas Kemenlu-nya Cina ya, Hmm. ya, itu dia bilang bahwa lebih baik kita mengisi stok kekuatan otak brain power itu di luar negeri gitu. Karena mereka akan memiliki pengaruh atau di institusi mereka di luar negeri yang akan membantu soft power dari Cina. Hmm. Dan boy aren't they right. I mean mereka sangat betul gitu pada saat ini ya bahwa Cina itu baik dari sisi um, terutama dari sisi akademik ya dan terutama dari sisi akademik dalam hal output jurnal-jurnal bereputasi dan sangat berpengaruh itu adalah yang tertinggi setelah Eropa dan Amerika Utara sekarang dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Nah seperti itu. Jadi em, sekarang Cina itu akhirnya memiliki lapangan pekerjaan untuk para eh, beasiswa mereka, apa resipien beasiswa mereka. Tapi Hmm. lapangan pekerjaan itu menjawab supaya agak concern ke Ya. pertanyaan Mas Syarif tadi. Lapangan pekerjaan itu tidak dibentuk semata-mata oleh pemerintahnya. Oh. Lapangan pekerjaan itu tumbuh dari liberalisasi market dan mulai membesarnya sektor privat. Seperti itu. Pemerintah itu kita harus mengerti pada hakikatnya bukan entitas yang mencetak lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak bisa mencetak lapangan pekerjaan.
Ya kalau pemerintah mengadakan anggaran untuk menggaji orang ya tentu saja bisa. Tapi pekerjaan yang eh, berkesinambungan itu harus lahir dari pasar. Dan pasar butuh expertise yang membuat orang mau berinvestasi di situ. Makanya perusahaan-perusahaan teknologi sekarang lari ke Vietnam. Nah, Ya. seperti itu. Nah, jadi em, itulah, jadi telur sama ayam gitu ya. Tapi saya rasa yang paling penting adalah artikulasi yang jelas dari pemerintah bahwa mengapa Indonesia menyekolahkan orang ke luar negeri. Kalau yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Dasar, maka dalam preambulnya dikatakan bahwa negara mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kewajiban dari negara. Gitu ya. Kewajiban itu tidak mengharapkan imbalan karena wajib. Kalau Ya. mengharapkan imbalan namanya transaksi. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, cara kita melihat fenomena seperti ini tentu menjadi ini ya, konsumsi debat yang tidak berkesudahan. Tapi yang saya harapkan dari pemerintah adalah artikulasi yang sangat jelas dan tidak ad hoc begitu ya. Jadi doorstop interview, udah nggak usah, udah ini iya itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. But pertanyaan saya berikutnya adalah soal tolak ukur nih, Mas Bagus begitu. Kita Ya, berbicara konsep yang ideal gitu ya, karena kalau kita melihat waktu tadi pas Mas Bagus mention soal case yang di China begitu, sempat mengirimkan ribuan bahkan ratusan ribu orang di luar negeri dan baru kebuktinya tuh setelah beberapa tahun kemudian gitu. Mungkin dirasainnya baru 10 tahun ke belakang lah. Nah, ya ini 20. bahkan 20 tahun ya gitu. Nah, gimana kalau untuk Indonesia nih? Idealnya tuh buat tolak ukur, oke, kali yang di luar negeri nggak usah pulang deh gitu. Buat mengukur mereka bisa berkontribusi itu gimana ya? Karena ini kan dibiayai negara nih, selalu menjadi pertanyaan masyarakat. Ini kan dibiayai negara. Feedbacknya buat kita yang bayar pajak dan memberangkatkan kalian apa nanti ujung-ujungnya? Itu selalu jadi perdebatan tuh Mas Bagus. Iya, apa kontribusi penerima beasiswa di luar negeri? Gimana cara memetrikkan itu gitu Ah, kan? Saya biasanya paling nggak suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, Mas. ah, Tapi kalau saya pertanyakan begini, kalau begitu bagaimana caranya mengukur kontribusi penerima beasiswa LPDP yang bekerja di dalam negeri sekarang? hmm, Apa metriknya? ya, Ya, ini kan perlu dipikirin juga kan? betul. Kita kan mau melihat metrik kontribusi penerima beasiswa yang bekerja di luar negeri. Ya, Apa metrik dari kontribusi penerima LPDP yang bekerja di dalam negeri? ya. Semua orang bingung. Apa? Ya, Mereka dapat pekerjaan, gimana cara ngukurnya gitu? hmm, Nah, ini pertanyaan yang retorik kalau menurut saya, karena sama juga bertanya apa kontribusi pencerdasan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Nah, hmm, ini impaknya adalah soft power Indonesia di luar negeri, pemasukan FDI, kesejahteraan masyarakat. Ini semuanya efek jangka panjang, gitu ya, loh. Jadi sebelum kita mempertanyakan kontribusi penerima LPDP yang di luar negeri, gitu, kita perlu bertanya juga, kita punya metrik yang berada di dalam negeri atau tidak? Mengapa ada cantuman frasa seperti mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa negara pendidikan itu adalah hak seluruh bangsa gitu. Tapi kemudian di sisi yang lain ditanyakan kontribusinya. ya, Nah, seperti itu. Banyak sekali metriknya, Mas. Nomor satu pendidikan kalau di bidang liberal arts misalnya. ya, Itu adalah tujuannya mencetak warga negara yang mampu mempertahankan demokrasi. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara metriknya mengukur orang jurusan liberal art seperti itu? Ya ya, dari kenaikan indeks demokrasi Indonesia. Makin banyak orang yang melek terhadap demokrasi, makin maju demokrasi Indonesia. Bagaimana orang yang berkontribusi dari bidang STEM, ya makin banyaknya produk-produk inovasi yang baru. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak boleh dilihat dari kacamata yang jarak pendek seperti itu. Tapi saya paham pertanyaan seperti ini, kok apa sih kontribusi kamu gitu segala macam. Kamu teori aja nggak ada kerjanya apa segala ya. macam. Itu semua bukan pertanyaan intelektual. Oke. Mungkin intelektual tapi kadarnya menurut saya lebih banyak sentimen. Mhm.
seperti itu. Itu adalah pola pikir yang melihat bahwa seluruh resource yang diberikan negara kepada warganya itu sifatnya transaksional dan sifatnya tuh zero sum game. Jadi kalau seorang warga negara mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mengadakan pendidikan tingkat tinggi atau master dan doktorat, itu berarti negara kehilangan sesuatu, kehilangan. Ya, Zero sum, jadi kan dia dapat, saya hilang. Kalau dijumlah jumlahnya nol gitu, ya. zero sum gitu. Dan kalau dia tidak berkontribusi berarti negara kehilangan. Nah, ini dari sisi filosofis saya mau bertanya dulu sebenarnya, yang disebut bangsa Indonesia itu pemerintahnya atau orangnya Mhm. gitu. Kalau menurut Mas Syarif siapa? Orangnya atau pemerintahnya? Orangnya, Orangnya. yep. Saya orang Indonesia loh, Mas. Ya, Gitu. Berarti saya adalah Indonesia. yep. Kan begitu sih logismenya kan? Ya, betul. Gitu loh. Jadi berkontribusi untuk kepentingan saya sama juga berkontribusi dengan kepentingan Indonesia. Itu nomor satu. Nomor dua, pertanyaan seperti ini adalah cerminan tidak percaya dirinya kita terhadap nasionalisme kita sendiri. Ya. Gitu loh. Bahwa kalau dibiarkan dengan sendirinya, orang Indonesia di luar negeri akan cenderung untuk merampas kekayaan Indonesia dan melupakannya. Ini hanya bisa dirasakan oleh para komunitas diaspora di luar negeri ya, bahwa ketika lagu Tanah Airku itu berkumandang, bulu badan kita berdiri di sini. Saya berargumentasi bahwa program nasionalisme Indonesia itu sangat berhasil. Di antara kolega-kolega internasional yang berada di luar negeri gitu ya. Tidak banyak yang seperti orang Indonesia bereaksi, bahkan Mhm. secara fisiologis bereaksi gitu ya, ketika mendengarkan bahasa Indonesia. Saya rasa orang Indonesia harus lebih confident terhadap nasionalisme eh, tetangganya sendiri, walaupun berada di luar negeri, untuk tidak melupakan Indonesia dan berkontribusi setiap saat memungkinkan untuk mereka berkontribusi. Dan saya lihat spirit ini tuh berada di kalangan diaspora-diaspora Indonesia. Begini Mas ya, diaspora Indonesia itu saya bagikan gambaran dari segi jumlah, yang berkarir sebagai akademik tenur, maksudnya yang permanen posisinya, yang saya misalnya permanen gitu, saya nggak bisa dipecat ke universitas. Ya kalau nyolong spidol dipecat mungkin gitu. Tapi saya nggak bisa dipecat gitu. Saya sampai pensiun saya dijamin di sini untuk hidup. Indonesia itu di UK hanya punya sekitar 40 sampai 50 karena datanya itu Ya. terakhir di sensus itu tahun 2021 kalau nggak salah oleh KBRI. Yang posisinya itu tenor dari asisten associate full professor. Akademisi dari India itu sekitar 3.000 Mas. 3.000. Tiga. Jauh banget bedanya. Dari Cina itu hampir 5.000 menurut sensus dari UUKI gitu ya. Jadi kita 1%. Ya. 1% seperti itu. Dan dari 1% ini, saya hampir yakinkan, saya hampir tahu pasti, walaupun saya nggak tanya setiap orang gitu ya, Mhm. bahwa sebagian besar atau bahkan seluruhnya tidak menerima beasiswa LPDP. Oke. Oke, saya tidak menerima beasiswa LPDP. Hmm. Gitu. Bagaimana mungkin menerima beasiswa LPDP? Dia harus pulang. Kalau dia harus pulang tuh dia akan terlempar langsung dari pasar postdoktoral. Dan untuk menjadi akademisi tetap di UK, Anda bukan hanya harus punya gelar doktor, Anda harus punya postdoc. Bahkan Ya. bukan hanya punya postdoc, tapi postdoc di tempat yang prestigius. Ya. Sangat-sangat sulit untuk menjadi akademisi di UK. Seperti itu. Dan saya yakin nasionalisme dari rekan-rekan saya itu akan terpancar setiap saat memungkinkan gitu, bahwa mereka tidak pernah melupakan tanah air, dan kontribusi mereka itu bisa dilihat dari betapa banyaknya teknologi transfer yang mereka Hmm. fasilitasi dengan Indonesia. Misalnya dengan kolega dari Warwick University, Coventry, Nottingham, saya sendiri, kita membentuk konsorsium yang levelnya universitas, bukan paguyuban individu loh Mas. Jadi Ya. kita mengajak ITB, IPB, UI, UGM itu untuk membentuk konsorsium supaya di antara konsorsium members ini staff, murid bisa
mobilitas tanpa ada sekat-sekat geografis. Ada double degree antara ITB dengan Coventry, antara UGM dengan Nottingham, sehingga mahasiswa tuh bisa belajar 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di UK. Itu jembatan-jembatan yang tidak bisa dikuantifikasi dari segi nominal, tapi jumlahnya sangat-sangat besar dari segi soft power. Dan untuk menutup, jadi begini kontribusi Mas ya. Diaspora itu ada, saya bagi menjadi dua. Satu yang bekerja di industri, mungkin Mhm. satu lagi yang bekerja di akademik. Gitu ya. Di industri, diaspora Indonesia di UK itu lebih banyak jauh. Ada sekitar 700 Mas. Mhm. Gitu, yang di industri. Tapi di akademia, seperti yang tadi saya bilang, itu cuma sekitar 40-an. 40-an ya. Industri itu dari segi peningkatan soft power, itu lebih sifatnya jangka pendek. Gitu ya. Karena Mhm. mereka langsung berhubungan dengan trade, investment, dan economic gain bagi Indonesia gitu. Jadi tapi akademik itu impaknya bagi soft power itu jauh mengakar dan jauh lebih dalam. Dari segi kultural, shaping opinion itu sangat jauh besarnya. Dan buat diaspora Indonesia yang berada di UK di bidang akademik, mereka sangat jauh lebih gampang untuk mempengaruhi institusi mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia ketimbang mereka yang bekerja di industri. Kalau Anda bukan di bagian CEO atau Hmm. minimal wakil CEO di industri, Anda nggak mungkin bisa mengalihkan kebijakan industri itu untuk ngepro Indonesia. Tapi di universitas bisa. Bahkan saya sebagai staff yang junior dari segi akademik itu bisa membuat universitas itu bekerja sama di level rektorat seperti Mhm. itu. Jadi, kontribusi seperti itulah yang sebenarnya em, sangat murah meriah, tapi kurang dilihat gitu loh. Ya. Nah, seperti inilah. Jadi kualitas pertanyaan itu pun juga refleksi dari apakah alasan pertanyaan itu dilontarkan itu murni intellectual inquiry atau sentimen seperti itu. Itu Oke. Mas. Jadi kita harusnya melihatnya kayak gini ya Mas Bagus ya. Ini jangan dilihat cuma transaksional berapa uang yang dikeluarkan negara, tapi that kind of soft power yang harus di apa ya, harus di mulai dipupuk supaya akhirnya ntar bakal ngasih feedback ke Indonesia dan jadi lebih baik ke depannya gitu ya. Gini Mas, saya rasa ada beberapa kekuatan, forces kita bilang, yang mempengaruhi cara orang bertindak, yang mempengaruhi harga komoditas, yang mempengaruhi kestabilan politik negara-negara di dunia ini. Dan di masa sekarang, itu yang paling berpengaruh adalah geopolitik, nomor Mhm. satu. Karena em, tidak adanya moral absolut di ranah internasional, gitu ya. Setiap kali ada konflik, nasionalisme itu selalu berada di atas nilai-nilai demokrasi Ya. gitu ya. Negara-negara bisa bilang, oh kita mendukung demokrasi kebebasan, tapi begitu berbenturan dengan interest nasional, em, pasti nasionalisme itu akan dominan. Contohnya misalnya masalah Israel-Palestine, gitu Ya. ya. Ya kita menyuarakan tentu masalah demokrasi, nilai hak asasi manusia. Tapi perlakuan kita terhadap Palestine itu sangat berbeda dengan perlakuan kita terhadap imigran Rohingya. Mhm. Kenapa? Karena mereka berbenturan dengan national interest Indonesia. Mereka masuk ke dalam batas negara. Jadi Ya. seperti itu. Oke. Nah, tidak adanya moral absolut di dunia. Nomor dua, terbatasnya sumber daya alam. Mhm. Gitu. Dan Indonesia pegang kuncinya. Jadi tidak bisa tidak, Indonesia akan dominan di bidang geopolitik. Dan setiap hal yang berhubungan dengan geopolitik itu akan sangat mempengaruhi segala hal yang berada di dalam Indonesia. Harga komoditas, kestabilan politik, eh, segala macam gitu Ya. ya. Karena tidak bisa tidak, negara-negara pasti akan punya insentif untuk ikut campur dengan masalah Indonesia. Di dalam dunia seperti ini, soft power itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Dan saya sebenarnya sangat optimis gitu dengan dititik beratkannya geopolitik dalam administrasi yang sekarang gitu. Kita lihat Ya. minimal di gestur administrasi kita yang gencar di beberapa hari setelah inaugurasinya Pak Prabowo pergi ke luar negeri dan mungkin sebentar lagi akan ke UK juga seperti itu. Nah, di dunia seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, em, peran diaspora
yaitu penerima LPDP baik yang bukan menerima LPDP yang tinggal di luar negeri gitu, Ya. itu akan sangat dominan gitu ya. Hmm. Saya berikan contoh misalnya Cina itu mereka memegang seluruh em, kunci dari kebijakan institusi bonafide di UK dan di US dan dimanapun, Ya. Harvard, Nottingham, Imperial, Oxford, Cambridge, mereka di situ punya Confucius Institute gitu ya. Diaspora Cina di situ sangat-sangat dominan. Bahkan ketika terjadi COVID, satu pun akademisi di UK tidak ada yang menyuarakan, baik justified atau tidak, Mhm. peran Cina dalam COVID. Seperti itu, ya kan? Mau dihargai berapa itu? Ya. Itu mau dihargai berapa? Berapa dolar itu, gitu loh. Nah, itu kita harus bersimpati. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat kita itu adalah pertanyaan kaum yang tidak privilege, Mas, gitu. Mhm. Mereka tidak mengecap keistimewaan orang-orang yang mendapatkan akses ke perguruan tinggi. Mereka bingung besok mau makan apa. Mereka bingung besok mau kerja apa. Tentu saja mereka mempertanyakan hal-hal yang sifatnya praktis seperti itu. Dan kita Ya. tidak boleh mengantagonisasi mereka yang mempertanyakan apa sih kontribusi lu buat Ya. Indonesia. Justru ini dibutuhkan sofistikasi, apa ya, sebuah keistimewaan dalam cara berucap, berartikulasi dari pemerintah Indonesia untuk menerjemahkan kebijakan ke mengapa ini mempengaruhi menu lauk pauk apa yang mereka makan besok. Seperti Mhm. itu. Mengapa geopolitik itu penting? Mengapa mereka tidak harus pulang? Apa jangka panjangnya? Nah, hal inilah yang Indonesia kurang fasih dalam melakukan. Tidak mahir berargumentasi menggunakan bahasa yang masyarakat bisa mengerti. Jadi pertanyaan-pertanyaannya hanya sebatas retorik, gitu loh. Nah, makanya saya mempolemisasi dengan mempertanyakan kata mengabdi, gitu. Nah, kita baru Ya. mikir, kan? Oh, mengabdi itu artinya menghambakan, gitu. Oke, apakah kemudian penerima beasiswa itu adalah budak? Ya tentu saja bukan, karena mereka kan tanda tangan kontrak harus Ya. pulang. Ya tanda tangan kontrak berarti kehendak bebas. Oke, kalau begitu argumennya, misalnya kita nggak perlu naikin upah minimum, Mas. Gitu. Kan Oke. mereka yang digaji rendah juga kan eh, tekan kontrak. Ngapain kita naikin gajinya? Gitu kan? Betul. Tapi kan mereka yang menandatangani kontrak itu menandatanganinya karena ingin memajukan taraf hidup keluarganya dan mereka tidak punya pilihan lain. Betul. Seperti itu. Gitu loh. Mengapa kita menaikkan upah gaji minimum walaupun semuanya yang gajinya jauh lebih kecil itu juga tanda tangan kontrak. Ya. Itu kan polemik seperti itu ya. Kita tidak bisa serta-merta bilang bahwa orang yang masuk dalam agreement tekan kontrak itu kehendak bebas, oleh karena itu berhak dieksploitasi. Kita Mhm. kan pertanyaannya kan adalah bagaimana caranya negara mengkapitalisasi bakat-bakat yang dimiliki dari sudut pandang yang jauh ke depan. Dan saya rasa kebijakan ini itu harus nomor satu harus levelnya lebih ini ya, lebih detail gitu ya. Hmm. Saya nggak pertanyaannya harus pulang atau enggak. Ya, makanya gini, kalau kepentingannya adalah untuk mencetak diaspora akademik yang berpengaruh di luar, maka tidak semuanya tidak harus pulang gitu. Ya. Nah, Indonesia ada beberapa yang harus pulang gitu loh, terutama mereka yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan elektrifikasi Indonesia. Mhm. Bidang-bidangnya vokasional, yang di Indonesia sudah ada lapangan pekerjaannya, mereka harus pulang. Seperti itu. Tapi em, ya kembali lagi ya, em, Indonesia itu mau emas dalam 2045 atau tidak Ya. gitu ya. Karena itu 20 tahun lagi kira-kira. Dan 20 tahun itu waktu yang dibutuhkan oleh Cina untuk meraup keuntungan dari brain storage mereka di luar negeri gitu. Mengubah brain drain menjadi brain gain seperti itu. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya bisa disegue sedikit ke apakah kebijakan ini harus sekarang, ya ya kita mau Indonesia Emas 2045 atau tidak gitu karena tidak akan terjadi dalam satu malam. Betul. Gitu. Oke, wah gitu. Menarik. Nah,
Satu poin yang tadi benar-benar coba saya perhatikan adalah Mas Bagus tentang gimana caranya articulate this policy ke publik gitu. Ya, Em, Selain articulate, apalagi yang pemerintah harus benar-benar awal apa namanya ya, harus siapin kalau misalnya memang ini akhirnya diterapin dan yang berangkat di tahun 2025 besok itu ya udah stay di negara yang memang dipilih gitu, Mas Bagus. Apa yang benar-benar negara harus siapin nih, Mas? me- negara harus mempersiapkan telinga Hmm. gitu untuk mendengar masukan-masukan dari bangsanya sendiri yang berada di luar negeri gitu ya. Untuk mengerti dengan sangat saksama gitu ya apa keuntungan yang mereka bisa dapatkan di luar negeri. Beasiswa itu nggak harus pakai duit negara loh Mas. Oke. Beasiswa itu bisa pakai World Bank, bisa pakai Asian Development Bank, bisa pakai institusi internasional yang lain gitu loh. Kita bisa cerdas gitu ya, atau bisa bagi 50-50 gitu dengan penyedia beasiswa di luar negeri. Contohnya gini, em, saya memfasilitasi beasiswa antara Nottingham dengan Indonesia pada tahun 2019. Tapi kita sistemnya bagi, Nottingham mengeluarkan uang, Indonesia mengeluarkan uang, jadi lebih murah. Dan nomor dua, topik dari mahasiswa PhD ini harus topik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Bukan dia belajar di UK, kemudian topiknya topik yang dibutuhkan orang UK. Dan nomor tiga, dia harus, ini beasiswa khusus dosen, Hmm. dia harus mencantumkan nama institusi asal dia ketika ada jurnal paper yang dihasilkan. Hasilnya, mereka yang sudah lulus kemudian menjadi partner Hmm. kolaborasi antara UK dengan Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu, makanya the details is in the devil is in the detail, gitu seperti itu. Kita jangan hitam putih gitu. Negara mengeluarkan uang pajak, nggak harus dengan uang pajak. Hmm. Jadi seperti itu. Dan Stella is an Indonesian diaspora, ya. Ya. Stella Christie, ibu Stella Ya. Hmm. Christie, wakil menteri gitu. Dan dia tahu gitu bahwa yang Cina lakukan tadi saya sitir sedikit kebijakan dari Deng Xiaoping. Lakin dia juga tahu bahwa Tsinghua University itu merangkak naik dari di luar 100 besar sampai ke top 10 dalam Ya. waktu yang sangat singkat gitu ya. Uh, but Stella is just one of very few Indonesian diaspora in Tsinghua. Mungkin bahkan satu atau saya nggak tahu ada lagi atau Ya. tidak. Saya pun hanya satu dari mungkin hanya dua gitu. Eh, gitu loh. Jadi negara harus betul sekali harus mendengarkan figur-figur seperti Bu Stella. Nah, seperti itu untuk mengetahui yang sudah tahu persis apa yang menjadi kebijakan negara host mereka seperti itu. Dan saya rasa nasionalisme dari seorang Stella Christie, dari seorang diaspora-diaspora yang lain, itu tidak akan luntur. Kita selalu punya afinitas terhadap komunitas yang berbahasakan sama dengan kita. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang punya kesetiaan terhadap tribal mereka, gitu loh. Dan itu tidak akan luntur. Kalau kita tidak percaya, pemerintah tidak mau mendengarkan mereka gitu, karena asas-asas sentimen misalnya apa pajak dibuang-buang untuk mereka. Ini saya polemik sedikit, segue sedikit ya Mas ya. Ya. Kalau sentimen ini itu bukan cuma itu loh satu, satu loh bahwa orang akan mempertanyakan beasiswa itu makan duit pajak mereka bisa kembali. Ini agak segue sedikit, mohon Hmm. maaf. Em, Mereka yang kembali ke Indonesia akan bergaji lebih besar. Itu juga akan menciptakan kecemburuan loh. Oke. Oke, Ya. oleh Betul. kolega-kolega. Itu nomor satu. Dan nomor dua, banyak yang mendapatkan beasiswa yang bukan dari kalangan yang underprivileged. Anak orang kaya dapat beasiswa, Mhm. segala macam. Itu juga akan menciptakan sentimen loh. Walaupun mereka kembali ke Indonesia. Gitu ya. Jadi sentimen ini sifatnya itu volatil. Gitu ya. Sentimen itu dilawan dengan narasi kuat. Gitu loh. Narasi kuat yang menjawab sentimen-sentimen ini. Indonesia ke depan mau beridentitaskan apa? Peran kita di dunia ini seperti apa? Dan saya menawarkan, saya paling nggak suka hand waving, mengkritik, tidak Hmm. memberikan sebuah buah pikiran yang bisa dikritisi gitu ya. Indonesia itu untuk maju ke depan, dia harus punya narasi kuat tentang perannya di dunia internasional.
Yang saya tawarkan adalah Indonesia sebagai laboratorium dunia. Gitu loh, tempat di mana ketika dunia mencari jawaban akan krisis energi dan climate change, dia bisa pergi ke Indonesia untuk meneliti, bukan untuk makan tempe dan tahu doang gitu. Ya, Tapi untuk meneliti, mendapatkan jawaban tentang energi terbarukan geotermal, tentang masalah bioprospecting, meneliti tentang biodiversitas yang sangat banyak di Wallacea, meneliti tentang sistem irigasi yang orang Bali paling handal melakukan itu, meneliti tentang bioorganisme yang hampir punah yang berada di Pulau Satonde. Nah, hal-hal seperti itulah yang Indonesia harus narasikan ke depan, supaya jelas peran dari diaspora-diaspora Indonesia yang tidak pulang atau penerima LPDP yang berkarya di luar negeri itu semuanya untuk membangun manifestasi dari narasi tersebut. Nah, kalau itunya jelas terartikulasi sampai ke level paling bawah, sentimen-sentimen ini tentu saja akan terjawab, gitu. Nah, jadi ada optimisme yang saya lakukan gitu, dan kita pantau terus dengan apa ya, dengan optimisme dan uh, hati yang selalu ingin mengkritisi tapi atas landasan kasih sayang. oke. Nah, Mas Ya. Bagus, kita kayaknya udah benar-benar menuju end of the road nih. Intinya adalah gimana caranya pemerintah articulate dan juga meyakinkan dengan apa ya kebijakan yang compact sampai akhirnya sentimen-sentimen itu tuh nggak muncul gitu. Meskipun sentimen pasti bakal ada, tapi paling nggak bisa diyakinkan dengan kebijakan yang Nggak, nggak mendetail apa-apa gitu ya. muncul, memang kita kan bukan diktator, sentimen kan sehat. Yes. Ada lagi nggak nih Mas Bagus yang pengen disampaikan mengenai statement Prof. Satrio nih tentang LPDP yang di luar negeri boleh nggak pulang gitu Mas, yang mungkin belum kesampaian sebelumnya. Em, Gini ya, kita nomor satu kita harus sadar bahwa sebagian besar orang Indonesia itu tadi saya sampaikan underprivileged. Mhm. Ya. Kita tidak boleh mencoba mengatasi sentimen-sentimen ini dengan draconian measure atau sifat diktatorial yang mencoba membungkam, ya seperti itu ya. Sentimen-sentimen ini lahir dari fakta bahwa Indonesia itu masih belum secara statistik terpelajar di tingkat tertentu yang memungkinkannya untuk masuk dalam modernitas, gitu Ya, ya. Dan saya tidak mau agar orang Indonesia itu menyangka bahwa hanya pemerintah yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Saya ingin bahwa Indonesia itu mulai menilik kepada dirinya sendiri secara individual, bahwa mengejawantakan Indonesia emas itu adalah kewajiban setiap individu, bukan hanya pemerintah. Sangat sedikit inovasi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ya, ya, yang pemerintah merupakan motor utamanya. Sangat sedikit. ya, Hampir seluruh eh, inovasi di bidang apapun itu lahir dari pasar. Itu lahir dari orang yang memiliki kehendak bebas, mempertaruhkan asetnya sendiri, waktu dan tenaganya untuk mencoba bersaing di pasar. Seperti itu. Dan dengan kuatnya nasionalisme Indonesia yang saya rasakan sendiri sebagai komunitas diaspora, kalau Indonesia memiliki kepemerintahan yang baik, judicial system yang terpercaya, dan market liberalisasi yang dijamin kebebasannya oleh pemerintah, diaspora-diaspora ini pasti akan pulang. Penerima beasiswa ini pasti akan pulang. Dan mereka akan pulang bukan semata-mata mengabdi dalam hal menghambakan diri kepada negara. Mereka akan pulang untuk mengejar insentif pribadi. Dan Indonesia memiliki market potensi yang sangat besar, seperti halnya Cina sebagai negara keempat terbesar di dunia. Insentif untuk membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia itu akan sendirinya membuat mereka akan pulang di kemudian hari, seperti itu. Kita tidak boleh memperlakukan bangsa kita sendiri dengan semacam kayak anak asuh gitu ya. Jadi ya, maksudnya mesti ngomong tiap hari gitu, mesti dikasih tahu caranya berpikir seperti apa. Enggak, orang Indonesia perkasa sebenarnya. Dan ya. mereka tahu sendiri apa yang terbaik untuk bangsa dan eh, semuanya hal yang bagus gitu ya. Tapi saya mengharapkan banyaknya inovasi-inovasi yang lahir dari administrasi sekarang yang sifatnya tuh
lebih fundamental gitu, bukan periferal politik praktis. Gitu, Mas. Oke. Well, it's a wrap for this episode, Sobat TCID. Dan Mas Bagus, thank you so much. Udah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini, Mas. It's such an honor for me to talk to you, by the way. Such an honor to be invited. Thank you. Kalau gitu Sobat TCID, kita pamit. Ngucapin thank you so much once again buat kami yang udah dengerin. Jangan lupa cek Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. And don't forget to subscribe our YouTube channel, The Conversation Indonesia. Buat tahu info lebih update-nya dari YouTube dan juga konten dari TCID, plus follow social media kami @conversationidn. Semua akunnya sama, itu ada di X, kita ada di Instagram, dan juga kita ada di TikTok ya. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much for listening. Selamat melanjutkan kegiatan Sobat TCID. Wassalamualaikum.